Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nata semuanya? Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah inna nabil khair. Masa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan keberkahan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan al-basmalah seraya berdoa kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan. Baiklah semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan tema mari mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Subtema kisah pengasih dan penyayangnya Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran kepada pertemuan kali ini, di antaranya adalah yang pertama menceritakan kisah pengasih dan penyayangnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menunjukkan contoh pengasih dan penyayang Nabi Muhammad SAW. Dan tujuan terakhir yang ketiga, mengidentifikasi dalil nakli tentang pengasih dan penyayang. Banggakan masuk kepada poin yang pertama, kisah pengasihnya Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya Nabi selalu mengasihi semua umatnya tanpa pilih kasih, tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. Nabi suka memberi suatu barang kepada orang lain, dan sebenarnya dirinya sendiri membutuhkannya. Nabi tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut, hingga ia meninggal dunia. Nabi senang untuk memberikan infak di jalan Allah, dan itu dilakukan selagi masih mampu, meskipun hanya sedikit. Nah, pada suatu hari Nabi pernah menerima 90.000 dirham. Lalu uang tersebut diletakkan pada sebuah tikar. Kemudian oleh beliau dibagi-bagikan kepada orang banyak. Bahkan beliau juga tidak menolak bila uang itu diminta hingga habis. Nah, salah seorang sahabat pernah berkata, "Ya Rasul, alangkah bagusnya baju yang engkau pakai ini, dan berikanlah kepadaku." Kemudian beliau menjawab, "Ya, ambillah." Nabi merasa malu apabila ia tidak dapat memberi sesuatu kepada orang yang memintanya, dan mereka pulang dengan membawa tangan kosong. Dengan sifat pengasihnya Nabi yang begitu sangat dikagumi dan dicintai oleh umatnya. Subhanallah. Nah, poin yang kedua, kisah penyayang Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu yang berbeda dilakukan Nabi yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa Arab lain sebelumnya, yaitu membebaskan budak atau hamba sahaya secara cuma-cuma tanpa adanya pembayaran sedikit pun ataupun tebusan. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi mendapatkan beberapa orang budak dari istrinya. Ia segera memerdekakan semua budak tersebut tanpa uang tebusan. Nah, setelah dimerdekakan, mereka memiliki kebebasan dan diperbolehkan pergi kemana saja. Ada yang menginginkan tetap tinggal bersama Nabi. Di antaranya adalah Zaid bin Harith. Nah, Nabi sangat menyayangi keluarganya, anak-anak yatim, fakir, miskin, dan orang-orang yang terkena musibah. Nah, makna sayang kepada saudara-saudara kita tidak hanya sebatas ucapan lisan, namun harus dibuktikan dengan suatu perbuatan yang nyata, seperti berinfak, bersedekah, dan berzakat. Sebab pada hakikatnya, dalam ajaran Islam, harta benda yang kita miliki ada haknya orang lain yang harus kita keluarkan dengan segera mungkin. Ada haknya fakir dan miskin, serta anak-anak yatim piatu. Nah, Ustaz sayangin, alangkah indahnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, mendidik manusia agar berjiwa sosial yang tinggi, memperhatikan nasib saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita, yang memiliki kelebihan harta benda. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita meneladani sifat pengasih dan penyayangnya Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Adapun dalil nakli tentang pengasih dan penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was syahadah huwar rahmanir rahim. Yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia,
yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih dan maha penyayang. Quran Surah Al-Hasr surat 59 ayat ke-22. Nah, Ustaz dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadinya dapatlah kita ambil beberapa konklusi kesimpulan. Di antara yang pertama adalah Nabi Muhammad begitu sangat mengasihi umatnya tanpa memandang status dan kedudukan seseorang. Yang Nabi kepada umatnya, ia selalu berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi umatnya. Kesimpulan kedua, Nabi Muhammad adalah teladan bagi umat manusia. Beliau sangat mengasihi dan menyayangi anak yatim. Orang yang mengasihi anak yatim akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ana wa kafil yatim fil jannah. Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir yang ketiga adalah Allah senantiasa menolong seorang hamba saudaranya. Wallahu fi aunil abdi kanal abdu fi auni akhihi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh penghuni yang ada di langit, yakni para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Irhamam fil ardi yarhamka man fis sama. Masa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pada tugasmu di rumah. Adapun tugasmu di rumah adalah yang pertama, bagaimana pengasihnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang kedua, tuliskan 3 orang yang sangat disayangi Nabi Muhammad SAW. Harapan Ustaz, semoga kiranya tugasnya dikerjakan dengan baik dan benar supaya diputuskan. Amin amin rabbal alamin. Makna aja film imtihan, selamat ujian. Mudah-mudahan kamu bisa menjawab pertanyaan nantinya dengan baik dan benar. Amin amin rabbal alamin. Dan Ustaz banggakan, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan melafalkan alhamdulillah seraya membaca doa kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.